Sekarang Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Ini dimulai pada abad ke-7 di Arabia, sebuah wilayah yang saat itu terdiri dari suku-suku yang terpisah dan komunitas-komunitas kecil. Di kota Mekah lahirlah Muhammad sekitar tahun 570 Masehi. Ia adalah seorang pedagang dan termasuk dalam suku Quraisy, suku yang berkuasa dan memerintah di Mekah. Menurut kepercayaan Islam, sekitar tahun 610 Masehi, Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Tuhan saat berada di Gua Hira. Umat Muslim percaya bahwa pesan tersebut disampaikan kepadanya oleh malaikat Jibril, yang juga dikenal sebagai Gabriel. Penyampaian wahyu tersebut berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya, wahyu-wahyu tersebut menjadi Al-Quran, kitab suci agama Islam. Ajaran utama Muhammad adalah bahwa Tuhan itu satu. Dia juga mendorong orang-orang untuk membantu yang miskin, bersikap jujur, dan meninggalkan penyembahan berhala. Kata Islam berarti penyerahan diri dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengikuti agama ini disebut Muslim. Pada awalnya, Muhammad hanya berdakwah secara diam-diam kepada keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Di antara orang-orang pertama yang mempercayainya adalah istrinya Khadijah dan sahabatnya Abu Bakar. Ketika dia mulai berdakwah secara terbuka, jumlah pengikutnya pun bertambah. Mereka disebut sahabat, yang berarti para sahabat Muhammad. Namun banyak pemimpin Quraisy menentang. Menurut mereka, Mekah sangat penting bagi kekuasaan dan bisnis mereka karena Mekah didatangi oleh suku-suku yang menyembah berbagai dewa. Mereka takut tradisi dan pengaruh mereka akan hancur karena ajaran Muhammad. Karena itu, beberapa Muslim mengalami penganiayaan. Ada umat Islam yang disiksa, dilarang berbisnis, dan dipaksa meninggalkan keyakinan mereka. Dan karena itu, pada tahun 622 Masehi, Muhammad dan para pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Perpindahan ini disebut hijrah. Ini penting karena di Madinah mulai terbentuk sebuah komunitas Muslim yang terorganisir. Tahun hijrah juga dijadikan sebagai awal dari kalender Islam. Di Madinah, Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin agama, ia juga menjadi pemimpin sebuah komunitas dan membuat perjanjian dengan berbagai suku. Akhirnya, terjadi beberapa pertempuran antara para pengikutnya dan kaum Quraisy dari Mekah. Dalam Islam, jihad tidak hanya merujuk pada peperangan. Makna utamanya adalah berjuang di jalan Tuhan, termasuk juga melawan perbuatan buruk diri sendiri dan melakukan hal yang benar. Dalam beberapa kesempatan, ini juga dapat merujuk pada pertempuran bersenjata yang memiliki aturan dan batasan dalam ajaran Islam. Dan inilah saatnya pada tahun 630 Masehi, Muhammad dan para pengikutnya telah menguasai Mekah. Mereka menghapus berhala-berhala di Ka'bah dan menjadikannya pusat ibadah kepada satu-satunya Tuhan. Saat beliau wafat pada tahun 632 Masehi, sebagian besar Jazirah Arab telah berpihak pada komunitas Muslim yang baru. Setelah Muhammad wafat, diperlukan pemilihan pemimpin baru. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama. Khalifah adalah pemimpin yang menggantikan kepemimpinan dalam komunitas Muslim. Dia bukanlah nabi baru, karena bagi umat Muslim, Muhammad adalah nabi terakhir. Kepemimpinan Abu Bakar hanya berlangsung singkat, tetapi dia berhasil mencegah perpecahan suku-suku di Jazirah Arab. Setelah dia, Umar menjadi khalifah. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan para pemimpin berikutnya, wilayah yang dikuasai oleh umat Muslim berkembang dengan sangat cepat. Mereka menyerang Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Sasania di Persia. Pada saat itu, kedua kekaisaran tersebut sudah lemah karena telah berperang satu sama lain selama beberapa dekade. Uang mereka habis, tentara mereka lelah, dan beberapa warga marah karena pajak yang berat. Karena itu, pasukan Muslim dengan cepat berhasil merebut Suriah, Palestina, Mesir, Irak, dan sebagian besar wilayah Persia. Namun, tidak semua orang yang tinggal di wilayah yang ditaklukkan langsung menjadi Muslim. Sebagian besar dari mereka adalah Kristen, Yahudi, dan penganut Zoroastrianisme. Di banyak tempat, mereka diizinkan untuk tetap menjalankan agama mereka dengan imbalan membayar pajak dan menerima pemerintahan yang baru. Perlakuan terhadap mereka berbeda-beda tergantung pada masa dan pemimpinnya. Namun pada dekade-dekade awal, konversi berlangsung lambat karena seluruh populasi tidak langsung dipaksa untuk menjadi Muslim. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, menjaga Al-Quran juga menjadi sangat penting. Saat Muhammad masih hidup, banyak pengikutnya yang menghafal pesan-pesan tersebut. Ada juga bagian-bagian yang ditulis di berbagai macam bahan. Menurut tradisi Islam, pada masa khalifah ketiga yaitu Utsman, dibuatlah salinan standar Al-Quran untuk mencegah perbedaan besar dalam pembacaannya di berbagai daerah.
Teks ini menjadi dasar Al-Quran yang digunakan oleh umat Muslim hingga sekarang. Namun pada tahun 656 Masehi, Utsman dibunuh setelah kemarahan terhadap pemerintahannya semakin besar. Penggantinya adalah Ali, sepupu dan menantu Muhammad. Tidak semua orang menerima kepemimpinannya. Salah satu yang menentang adalah Muawiyah, gubernur Suriah dan kerabat Utsman. Ia menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Perselisihan ini berujung pada perang saudara besar pertama di komunitas Muslim yang dikenal sebagai fitnah pertama. Ini bukan sekedar pertarungan antara Sunni dan Syiah, karena pada saat itu kedua kelompok tersebut belum sepenuhnya terbentuk. Namun, perdebatan tentang siapa yang berhak memimpin setelah Muhammad menjadi akar perpecahan mereka. Para pendukung Ali percaya bahwa kepemimpinan penting itu harus tetap berada di dalam keluarga Muhammad. Mereka kemudian dikenal sebagai Syiah, dari Syiat Ali atau para pendukung Ali. Sementara mayoritas lainnya dikenal sebagai Sunni. Mereka lebih menekankan pada mengikuti tradisi Muhammad dan mengakui para khalifah awal sebagai khalifah yang sah. Jadi hanya dalam beberapa dekade, komunitas Muslim kecil di Arabia telah menjadi kekuatan besar. Namun seiring dengan pesatnya perluasan ini, juga mulai muncul perpecahan yang terus mempengaruhi sejarah Islam hingga saat ini. Pada tahun 661 Masehi, Ali dibunuh oleh seorang anggota kelompok yang disebut Khawarij. Setelah itu, Muawiyah mengambil alih kepemimpinan dan mendirikan dinasti Umayyah. Ia memindahkan ibu kota kekaisaran Muslim dari Madinah ke Damaskus. Namun, perselisihan tentang kepemimpinan belum berakhir. Pada tahun 680 Masehi, Hussein, putra Ali dan cucu Muhammad, menentang penguasa baru Umayyah. Ia pergi ke Karbala di wilayah Irak saat ini bersama kelompok kecil keluarganya dan para pendukungnya. Di sana, mereka dikepung dan dibunuh oleh pasukan Umayyah. Kematian Hussein sangat penting bagi Muslim Syiah. Bagi mereka, ia adalah simbol pengorbanan dan perlawanan terhadap kepemimpinan yang salah. Setiap tahun mereka memperingati peristiwa ini pada hari Asyura. Karena hal ini, perbedaan antara Islam Sunni dan Syiah menjadi semakin jelas. Sekarang, Muslim Syiah mengakui para pemimpin yang berasal dari keluarga Muhammad, terutama dari garis keturunan Ali dan Fatimah. Sementara itu, Muslim Sunni mengikuti Al-Quran, ajaran Muhammad, dan tradisi komunitas Muslim yang lebih luas. Setelah beberapa tahun perang saudara, dinasti Umayyah berhasil menyatukan kembali sebagian besar wilayah kekaisaran mereka. Mereka terus melakukan ekspansi ke Afrika Utara. Banyak suku Berber, penduduk asli Afrika Utara, menjadi Muslim. Kemudian mereka juga bergabung dengan pasukan Muslim. Pada tahun 711 Masehi, komandan Berber yang bernama Tariq Ibn Ziyad memimpin penyeberangan dari Afrika Utara menuju semenanjung Iberia. Gunung tempat mereka bernaung dikenal sebagai Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Dari sinilah nama Gibraltar berasal. Mereka mengalahkan penguasa Visigot dan dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah Spanyol dan Portugal. Wilayah Muslim di Iberia ini disebut Al-Andalus. Pada puncak kekuasaannya, Kekaisaran Umayyah membentang dari Spanyol hingga Asia Tengah dan ke wilayah yang sekarang menjadi Pakistan. Namun, sebagian besar penduduknya belum memeluk Islam. Banyak mualaf baru yang bukan Arab disebut Mawali. Meskipun mereka sudah menjadi Muslim, para penguasa dan pejabat Arab seringkali masih memandang mereka lebih rendah. Hal ini menimbulkan kemarahan besar terhadap pemerintahan Umayyah. Pada tahun 747 Masehi, pemberontakan dimulai di Khorasan, sebuah wilayah yang saat itu meliputi beberapa bagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Pemberontakan ini dipimpin oleh keluarga Abbasiyah yang mengklaim berasal dari Abbas, paman Muhammad. Pada tahun 750 Masehi, mereka mengalahkan Umayyah dalam pertempuran Dazab. Mereka membunuh sebagian besar anggota keluarga penguasa sebelumnya. Hanya satu pangeran Umayyah bernama Abdul Rahman yang berhasil melarikan diri. Dia melarikan diri ke Al-Andalus dan mendirikan pemerintahannya sendiri di Cordoba pada tahun 756 Masehi. Sementara itu, Abbasiyah mendirikan ibu kota baru di Baghdad pada abad ke-8. Kota ini dengan cepat menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia. Di sini pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan tempat-tempat lain bersatu. Banyak buku tentang sains, filsafat, kedokteran, dan matematika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa yang sering disebut sebagai zaman keemasan Islam, para cendekiawan Muslim, Kristen, Yahudi, Persia, dan lainnya membuat penelitian penting dalam bidang aljabar, astronomi, kedokteran, teknik, dan geografi. Pada masa ini juga muncul berbagai kelompok dalam Syiah Islam, termasuk 12 imam, Ismailiyah, dan Zaidi. Sufisme juga semakin meluas. Sufisme adalah cara menjalani Islam yang menekankan hubungan yang mendalam dengan Tuhan, doa,
disiplin diri, dan menjauhkan diri dari keinginan berlebihan akan kekayaan dan kekuasaan. Bukan hanya para tentara yang menyebarkan Islam, para pedagang juga memiliki peran besar. Di Afrika Barat, para pedagang Muslim melintasi Sahara dan Sahel untuk memperdagangkan emas, garam, kain, dan produk lainnya. Perdagangan juga melibatkan pembelian dan penjualan orang-orang yang diperbudak. Seiring waktu, beberapa penguasa Afrika dan para pedagang menerima Islam. Kota-kota seperti Timbuktu, Gao, dan Kano menjadi pusat penting pembelajaran Islam dan perdagangan. Di Afrika Timur, para pedagang Muslim mendirikan komunitas perdagangan di pesisir Kenya, Tanzania, dan Zanzibar saat ini. Karena hal ini, Afrika Timur terhubung dengan jaringan perdagangan luas di Samudra Hindia. Melalui kapal dan jalur perdagangan, Islam sampai ke India dan Asia Tenggara. Di Asia Tengah, banyak kelompok Turkik yang memeluk Islam. Salah satu yang paling berkuasa adalah Seljuk. Mereka membangun sebuah kekaisaran besar dan pada tahun 1055 Masehi mereka merebut Baghdad dengan tetap mempertahankan Khalifah Abbasiyah sebagai simbol keagamaan. Namun, kekuatan militer dan politik yang sebenarnya berada di tangan Sultan Seljuk. Para ulama atau cendekiawan Islam membantu menjelaskan hukum dan ajaran agama. Pada tahun 1071 Masehi, Seljuk berhasil mengalahkan musuhnya. Sultan Seljuk yang bernama Alp Arslan mengalahkan Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran Mansikar. Kemenangan ini membuka sebagian besar wilayah Anatolia yang sekarang dikenal sebagai Turki untuk masuk dan menetapnya Muslim Turkik. Tak lama kemudian, para penguasa Kristen dari Eropa melancarkan perang salib. Pada tahun 1099 Masehi, para tentara salib berhasil menaklukkan Yerusalem dan mendirikan beberapa negara Kristen di Timur Tengah. Namun, pada saat itu, para penguasa Muslim terpecah belah, sehingga mereka kesulitan untuk bersatu melawan para tentara salib. Perkembangan ini terjadi di bawah kepemimpinan Salahuddin, seorang pemimpin militer Kurdi yang menjadi penguasa Mesir dan Suriah. Pada tahun 1187 Masehi, ia berhasil mengalahkan pasukan besar tentara salib dan merebut kembali Yerusalem. Sementara itu, Islam terus menyebar ke Asia Tengah dan Asia Timur melalui para pedagang dan guru sufi. Salah satu penguasa Mongol pertama yang diketahui memeluk Islam adalah Berke Khan atau Berke Khan, cucu dari Genghis Khan. Alasan pasti dari konversinya tidak diketahui, tetapi jelas bahwa dia sudah menjadi Muslim pada saat penyerangan ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Pada tahun itu, sepupunya yang bernama Hulagu Khan memimpin pasukan Mongol melawan Baghdad. Kota itu berhasil ditaklukkan dan dihancurkan. Khalifah Abbasiyah terakhir yang memerintah di sana juga dibunuh, sehingga berakhirlah kepemimpinan langsung Abbasiyah di Baghdad. Ini merupakan pukulan besar bagi dunia Muslim. Namun, hal ini tidak sepenuhnya melemahkan Islam. Seiring berjalannya waktu, banyak penguasa Mongol dan rakyat mereka juga menjadi Muslim. Jadi, meskipun bangsa Mongol menaklukkan banyak wilayah Muslim, Islam justru perlahan-lahan menjadi agama utama di beberapa kerajaan mereka. Islam tidak sepenuhnya hilang setelah bangsa Mongol menghancurkan Baghdad. Justru banyak penguasa Mongol yang kemudian memeluk agama ini. Dalam satu abad berikutnya, para pemimpin penting dari Golden Horde di Rusia, Ilkhanat di Persia, dan beberapa kerajaan Mongol di Asia Tengah menjadi Muslim. Karena hal ini, agama dan budaya Muslim terus berkembang meskipun kekhalifahan besar sebelumnya telah terpecah belah. Sementara itu, Islam menyebar secara damai di Asia Tenggara. Agama ini tidak datang terutama melalui pasukan Muslim yang besar. Islam lebih banyak menyebar karena para pedagang dari Arab, Persia, India, dan bagian Asia lainnya. Mereka berlabuh di pelabuhan untuk membeli dan menjual rempah-rempah, kain, emas, dan produk lainnya. Beberapa dari mereka menetap di sana. Mereka menikahi penduduk lokal dan membentuk komunitas Muslim. Salah satu negara Muslim penting pertama di wilayah ini adalah Samudra Pasai di Sumatera Utara. Pada akhir abad ke-13, tempat ini menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Lokasinya sangat penting karena dekat dengan Selat Malaka, jalur utama kapal-kapal yang berlayar antara India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Ketika seorang penguasa lokal menjadi Muslim, akan lebih mudah baginya untuk berdagang dengan para Muslim. Keluarganya, para pejabat, dan sebagian rakyatnya juga sering ikut memeluk Islam. Namun, agama-agama lama tidak langsung hilang. Di banyak tempat, Islam menyebar secara perlahan dan bercampur dengan beberapa tradisi lokal. Di Anatolia, yang sekarang menjadi bagian dari Turki, gerakan Sufi berkembang pesat. Salah satu yang paling terkenal adalah Tarekat Mevlevi, yang dibentuk oleh para pengikut penyair Jalaluddin Rumi.
Mereka dikenal dengan ritual yang disebut darwis berputar. Mereka berputar sambil berdoa dan mendengarkan musik sebagai bagian dari cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bukan sekadar tarian untuk hiburan. Ini adalah praktik keagamaan yang melambangkan meninggalkan kesombongan diri dan memusatkan perhatian kepada Tuhan. Pada abad ke-14, sebagian besar dunia Muslim terbagi. Kaum Mamluk berkuasa di Mesir dan Suriah. Mamluk adalah mantan budak yang dilatih sebagai tentara dan kemudian menjadi penguasa yang berkuasa. Di Persia, terdapat kerajaan-kerajaan yang berasal dari Mongol Persia. Di Anatolia, banyak negara kecil Turkid yang saling berperang untuk memperebutkan tanah dan kekuasaan. Salah satu yang terkecil dari negara-negara ini dipimpin oleh Osman I. Dari namanya lahir kata Ottoman. Wilayahnya bermula di Anatolia Barat Laut. Namun wilayah ini diperluas oleh anak-anaknya dan para penguasa berikutnya melalui perang, perjanjian, dan pengambil alihan wilayah-wilayah yang melemah milik Kekaisaran Bizantium. Dari kerajaan kecil, terbentuklah Kekaisaran Ottoman. Ottoman menyeberang ke Eropa Tenggara dan menguasai sebagian besar wilayah Balkan, termasuk daerah di Bulgaria, Serbia, Bosnia, Yunani, dan Albania. Tidak semua orang di sana langsung menjadi Muslim. Banyak komunitas Kristen Ortodoks dan Yahudi yang tetap menjalankan agama mereka. Beberapa penduduk lokal menjadi Muslim karena keyakinan yang tulus, sementara yang lain tertarik oleh peluang kerja yang lebih baik, pajak yang lebih rendah, atau oposisi terhadap pemerintahan dan militer Ottoman. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II menyerang Konstantinopel. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium dan salah satu pusat terpenting kekristenan Ortodoks. Tentara Ottoman menggunakan meriam besar untuk menghancurkan tembok kota yang kokoh. Setelah hampir 2 bulan pengepungan, Konstantinopel jatuh. Disinilah Kekaisaran Bizantium berakhir. Mehmed menjadikan kota ini sebagai ibu kota baru Kekaisaran Ottoman. Kemudian kota ini lebih dikenal sebagai Istanbul. Dia tidak mengusir semua orang Kristen. Dia mengizinkan gereja Ortodoks untuk tetap beroperasi di bawah kendali pemerintah Ottoman. Namun jelas bahwa bekas pusat Kekaisaran Kristen kini telah menjadi ibu kota Kekaisaran Muslim terkuat di wilayah tersebut. Sementara Ottoman semakin kuat di barat, Islam juga semakin meluas di Asia Tenggara. Dan Malaka di Semenanjung Melayu menjadi pelabuhan dagang yang penting. Karena banyak pedagang Muslim yang datang ke sana, keluarga penguasa kota tersebut memeluk Islam dan kota itu pun menjadi kesultanan Muslim. Malaka menggunakan perdagangan dan menjalin aliansi untuk memperkuat pengaruhnya. Karena banyak kapal dari berbagai pulau yang melewati sini, Islam lebih cepat tersebar ke Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, dan bagian lain di wilayah tersebut. Di Jawa, muncul Kesultanan Demak pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Ini adalah salah satu negara Muslim kuat pertama di pulau tersebut. Hal ini membantu melemahnya kerajaan Hindu-Buddha lama dan memperluas penyebaran Islam di Jawa. Namun ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Butuh banyak generasi sebelum Islam menjadi agama utama di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, kekuasaan Muslim di Semenanjung Iberia mulai melemah. Pada tahun 1492, para penguasa Katolik Spanyol berhasil merebut Granada, kerajaan Muslim besar terakhir di wilayah tersebut. Disinilah berakhir hampir 800 tahun berbagai bentuk kekuasaan Muslim di Iberia. Pada awalnya, umat Muslim dan Yahudi dijanjikan bahwa mereka bisa tetap menjalankan agama mereka. Namun, pada akhirnya, banyak dari mereka yang dipaksa untuk berpindah ke agama Katolik. Mereka yang menolak bisa diusir, dihukum, atau dianiaya oleh Inkuisisi Spanyol. Sementara kekuasaan Muslim di Spanyol menghilang, sebuah kekaisaran Syiah baru terbentuk di Persia. Pada tahun 1501, Syah Ismail pertama menaklukkan Tabriz dan mendirikan dinasti Safavid. Dia menyatakan Islam Syiah 12 sebagai agama resmi kerajaannya. Sebagian besar Persia saat itu adalah Sunni, sehingga pemerintah Safavid menggunakan tekanan dan kekerasan untuk mengubah negara menjadi Syiah. Inilah alasan utama mengapa hingga sekarang mayoritas penduduk Iran adalah Syiah, sementara mayoritas di banyak negara tetangga adalah Sunni. Musuh besar Iran Safawi adalah Kekaisaran Utsmaniyah Sunni, yang mereka perebutkan bukan hanya wilayah. Mereka juga berbeda dalam cabang Islam, dan keduanya ingin menjadi kekuatan utama di dunia Muslim. Pada tahun 1517, Sultan Utsmaniyah Selim pertama menaklukkan Mesir dan wilayah-wilayah Mamluk, Mekah dan Madinah. 2 kota paling suci dalam Islam juga jatuh ke dalam kendali Utsmaniyah. Karena hal ini,
Otoritas religius dan politik Sultan Utsmaniyah semakin kuat. Lambat laun mereka semakin menekankan gelar mereka sebagai khalifah, meskipun para sejarawan memperdebatkan kapan hal ini menjadi bagian yang jelas dan resmi dari kekuasaan mereka. Di India muncul satu lagi kekaisaran Muslim besar. Pada tahun 1526, Babur mengalahkan Kesultanan Delhi dalam pertempuran Panipat pertama. Babur adalah keturunan timur dari pihak ayahnya dan juga terhubung dengan keluarga Genghis Khan dari pihak ibunya. Ia mendirikan kekaisaran Mughal yang nantinya akan memerintah sebagian besar anak benua India. Keluarga yang berkuasa adalah Muslim, tetapi mayoritas rakyat mereka adalah Hindu. Setiap kaisar Mughal memiliki cara pemerintahan yang berbeda-beda. Ada penguasa yang lebih terbuka terhadap agama lain, sementara yang lain menerapkan kebijakan Islam yang lebih ketat. Di bawah para kaisar berikutnya, Kekaisaran Mughal menjadi salah satu negara terkaya dan terkuat di dunia. Namun, saat Kekaisaran Ottoman, Safavid, dan Mughal semakin kuat, musuh-musuh baru juga mulai bermunculan. Di utara, Rusia memperluas kekuasaannya dan menaklukkan kekahanan Muslim Kazan, Astrakhan, dan Siberia. Di Mediterania, Angkatan Laut Ottoman dikalahkan oleh armada Kristen gabungan dalam pertempuran Lepanto pada tahun 1571. Hal ini tidak mengakhiri kekuatan Laut Ottoman, tetapi menunjukkan bahwa mereka kini bisa dikalahkan dalam pertempuran laut besar. Kekaisaran Ottoman tetap terus berkembang, namun pada tahun 1683 mereka gagal merebut Wina. Sejak saat itu tekanan dari kekuatan Eropa, Rusia, dan para pesaing lainnya semakin meningkat. Kekaisaran Ottoman dan Mughal tidak langsung runtuh. Mereka tetap berkuasa selama bertahun-tahun. Namun mereka mulai menghadapi semakin banyak masalah seperti penguasa yang lemah, konflik internal dalam pemerintahan, pemberontakan, reformasi militer yang lambat, dan negara-negara Eropa yang semakin kuat. Jadi ketika memasuki era berikutnya, bukan hanya kekaisaran Muslim yang memperluas wilayah mereka, Eropa pun perlahan-lahan akan menjadi semakin kuat dan mulai menguasai banyak wilayah Muslim di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Pada abad ke-18 muncul sebuah gerakan keagamaan baru di Arabia. Gerakan ini dipimpin oleh seorang ulama Islam bernama Muhammad ibn Abdul Wahab. Dia ingin menghapus praktik-praktik yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran asli Islam dan mengembalikan ketaatan yang ketat pada Al-Quran serta ajaran-ajaran Muhammad. Dia membentuk aliansi dengan keluarga Al-Saud. Keluarga Saudi memegang kekuasaan politik dan militer, sementara gerakan Wahabi mendukung kepemimpinan mereka. Aliansi ini menjadi fondasi negara Saudi dan sangat memengaruhi agama serta politik Arab Saudi modern. Sementara itu kekuatan Eropa berkembang pesat. Pada abad ke-19, kekuatan Eropa menjajah banyak wilayah Muslim. Perancis menguasai Aljazair, sementara Britania menguasai Mesir, Sudan, Libya, India, dan wilayah lainnya. Di beberapa negara, Islam menjadi bagian dari perjuangan melawan penjajah. Para pemimpin lokal menggunakan agama untuk mempersatukan rakyat dan mempertahankan tanah mereka. Salafisme juga semakin kuat, yaitu sebuah gerakan yang menyerukan untuk kembali kepada keyakinan dan praktik generasi pertama Muslim. Tidak semua Salafi itu menggunakan kekerasan. Banyak yang hanya fokus pada kehidupan beragama. Namun, ada beberapa kelompok ekstremis yang menggunakan jihad bersenjata melawan mereka yang dianggap penjajah atau musuh. Setelah Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman akhirnya runtuh. Mustafa Kemal, yang kemudian dikenal sebagai Ataturk, mendirikan Turki modern. Dia ingin membuat negara menjadi lebih sekuler, di mana agama tidak secara langsung mengendalikan pemerintahan. Pada tahun 1924, pemerintah Turki menghapus kekhalifahan Ottoman. Hal ini mengakhiri institusi yang telah lama digunakan oleh Sultan Utsmaniyah sebagai simbol kekuasaan mereka di dunia Muslim. Setelah itu, peta banyak negara Muslim berubah. Pada bulan Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Belanda. Kemudian, negara ini menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 1947, India Britania dibagi. Terbentuklah India dan Pakistan. Pakistan saat itu memiliki dua bagian yang terpisah, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pada tahun 1971, Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi Bangladesh. Pada tahun 1948, Israel didirikan di bekas wilayah Palestina yang dikuasai Inggris. Hal ini menyebabkan perang, pengungsian banyak warga Palestina, dan konflik yang masih berlanjut hingga sekarang. Perubahan besar lainnya terjadi di Iran pada tahun 1979.
Revolusi Iran menggulingkan Syah Muhammad Reza Pahlavi. Monarkinya digantikan oleh sebuah republik Islam Syiah yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sementara itu, jumlah Muslim juga meningkat di Eropa Barat dan Amerika Utara. Beberapa berasal dari bekas koloni, yang lain pindah untuk bekerja, belajar, atau memulai kehidupan baru. Mereka menjadi bagian dari budaya dan masyarakat negara-negara yang mereka tinggali. Namun mereka juga mengalami banyak diskriminasi dan kesalahpahaman terhadap agama mereka. Hal ini semakin memburuk setelah serangan 11 September pada tahun 2001. Pada hari itu, jaringan ekstremis Al-Qaeda menyerang Amerika Serikat. Para pembajak menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar di New York dan melakukan serangan lainnya, ribuan orang tewas. Tapi penting untuk memperjelas hal ini, Al-Qaeda adalah organisasi ekstremis dan tidak mewakili seluruh umat Muslim. Namun setelah serangan itu, banyak Muslim biasa mengalami kemarahan, ketakutan, diskriminasi, dan prasangka bahwa mereka terhubung dengan terorisme. Hingga saat ini, masih ada komunitas Muslim yang menghadapi perang, kontrol ketat pemerintah, atau penganiayaan di berbagai bagian dunia. Namun di tengah berbagai krisis, Islam tetap hidup di berbagai budaya dan negara. Penyebarannya tidak hanya melalui penaklukan. Islam juga dibawa oleh para pedagang, guru, misionaris sufi, para migran, dan keluarga-keluarga biasa yang mewariskan keimanan mereka kepada generasi berikutnya. Menurut Pew Research Center, jumlah Muslim mencapai hampir 2 miliar pada tahun 2020, atau lebih dari 1/4 populasi dunia. Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah Muslim terbesar. Dari komunitas kecil di Arabia, Islam menyebar ke Afrika, Eropa, dan Asia. Hal ini memberikan inspirasi bagi kerajaan-kerajaan besar, pusat-pusat pembelajaran, seni, hukum, dan budaya. Namun seperti agama-agama besar lainnya, sejarahnya juga mencakup perpecahan, peperangan, politik, dan perjuangan untuk kekuasaan. Setelah lebih dari 1.400 tahun, Islam tetap menjadi salah satu agama terbesar dan terpenting di dunia.